warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, yang muliakan Akanda Al-Mukarram Ustaz Jumawat Hamid rahimahullahu ta'ala. Kemudian sama-sama kita hormati, kita muliakan akhirnya kiram Ustaz Ihsan yang sama-sama mudah-mudahan beliau mereka diberikan kesehatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian bisa mendengarkan wajangan fatwa nasihat beliau dari mulai pertama baru akhirnya kiram Sujumawah Hamid, dari keutamaan kemudian berbakti kepada kedua orang tua sampai berminta sholat Idul Fitri, Idul Adha. Selalu ini kita bahas karena beliau risau, ini perhatian beliau bahwa ibadah sebagai dari sisi Allah Subhanahu wa taala niki Bapak Ibu, jadi harus berdasarkan ilmu. Tidak cukup hanya milu-milu bentot, niru bentot doang. Maka nilai dengan ibadah setahun cara jadi dengan satu tahun cara ini jauh di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dengan sekadar menjauh-jauh itu. Maka mawinan makin bulan Ramadan udah ujung, udah berakhir, tinggal beberapa hari, beberapa malam kemudian akan bisa melaksanakan sholat tarawih. Maka mudah-mudahan selama bulan Ramadan itu kemudian amal ibadah semenjak dari awal sampai akhir mudah-mudahan diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Batul Al-Mukarram yang bersalihin baru. Jadi bulan Ramadan makin tahun-tahun Lailatul Qadar tanggal itu. Ini tafsiran ulama Bapak Ibu. Jadi inilah ulama sesuai dengan hari memang menjatuh pada tanggal Imam Ghazali Basmani menjatuh pada tanggal 100, maka puasa Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya kemudian ini dendek terpaut isi tanggal 17 doang. Minggu lalu tanggal 17 teh di masjid teh wantak Lailatul Qadar di masjid kembali. Dan ini salah. Maka yang mudah-mudahan Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala supaya perlujian ini dendek pelek-pelek malam. Mungkin tanggal ini tidak ada masalah. Kurang pun datang tanggal 2 ekor, 5 ekor, 7 ekor, 2 ekor, masalah ini kembali lainnya. Dia jadilah beli kelambiara, supermarket, di luar dari masjid, di luar sembahyang tarawih, di luar senita. Nah, jadi sembahyang ini, jadi sengaja ada bunyi si ulama, si Allah Subhanahu wa taala keutamaan kira akan jatuh Lailatul Qadar ini. Ada yang perlu ujian ini terus semangat kejar sekarang bulan Ramadan. Semakin tiga yang berakhir kalian sedih. Dia pun malaikat, dia sekadar risau Bapak Ibu. Lalu sampai nangis malaikat ini. Dikembali sebab akan berlalu bulan begitu mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tahu nangis, bumi langit nangis. Aku perlu dia yang buka Tuhan kira tak lebaran ya subhanallah. Diboyot nangis bahkan aku nangis kepada dibilang kelam. Jadi nangis kesedih yang kedua bulan Ramadan itu yang berlalu yang berakhir. Apakah yang berdaya balik dari bulan Ramadan itu hari sabar. Maka bahkan ini tanggal sekian bulan Ramadan mulai puasa membengi hitung terus tidak lebaran. Baru mulai puasa waktu itu lebaran. Jadi
andai nak tahu keutamaan bulan Ramadan Rasulullah SAW latamanna wa anna kulla sanatan Ramadan. Maka mereka umat-umat itu akan beranggapan, akan berkeinginan salaku tahun ini akan menjadi bulan Ramadan. Lalu itu ya dinara anda kejut-kejut biasa-biasa doang. Belum matinya lebaran. Jadi sebenarnya ini keutamaan luar biasa di bulan Ramadan ini. Maka yang perlu suruh di bulan Ramadan ini 4 amalan Rasulullah. Ia satu anjuran pengujian ini di bulan Ramadan lebih-lebih di akhir nanti ini. Tapi di antara ini dulu zikir kepada sudah Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam mengadu kepada Allah, munajat Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ijan kaji yang tunah sebab perlu dikaji ya Rabb, amalan yang tidak ada tandingannya. Yang amalan kita yang baca untuk bisa yang dikir semakin dekat kepada perlu dikaji ya Rabb. Nabi bahasa Allah Subhanahu wa taala, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Ya Rabb, mari ngadu amalan selain dengan kalimat niki selaku dinara banding dengan amalan niki ya Rabb. Ia milik dia niki, dia asal niki ya Rabb. Maka Nabi bahasa Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, ketahuilah bahwa kalimat samukbir ini andainya tertimbang, andainya terukur, andainya terdacin, begitu selaku alam semesta ini, langit bumi malam selaku selain Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah sebelahan dia dan berpuluh, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Maka yang pun amalan satu suruh ucap kalimat la ilaha illallah ini luar biasa ini. Terus kedua bahasa Rasulullah di bulan Ramadan ini dulu kita tunas surga. Allahumma inna kafung karim. Boleh kita tunas ampun di sini Allah Subhanahu wa taala. Sebab ila akhir ini dia pun sebagai disebut sebagai negara akhiruhu itqu minan nar. Akhir bulan Ramadan dia tentang pembebasan daripada api neraka. Maka kemudian ini dulu dan istighfar Bapak Ibu ini istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim yang punya doa ini Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Riwayat yang mengatakan fa'fu anni ya karim. Dalam kitab Uqudul Juman fil Amalatil Mursyidiyati beliau mengatakan, ulama mengatakan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ada ya karim ini. Namun dalam kitab Tirmizi dinarat ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jalan dia lambung kena ya karim saya solat. Tidak masalah. Sampun apa masalah kan nanti sedikit-sedikit ini bid'ah selalu beda. Amalan solat ini dibaca ke Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Lalu amal sah di bulan akhir bulan Ramadan ini dia datang rahmat ampunan hukum minan nar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah majelis taklim rahimakumullah taala, yang tadi sampaikan mengenai masalah perkara-perkara yang di mana mudawai dan makruh dalam puasa ini. Sementara mungkin yang sampai asar oleh akhir-akhir Ustaz Isanya. Jadi sampai asar bahas makin ini. Sedikit yang baca, penting mengambil berkah daripada musannif kita ini. Di antara yukrahu lis-shaimi al-umurul atiyatu. Ada beberapa perkara-perkara bagi orang yang puasa dalam tegawai itu pun makruh. Puasa ini makruh dengan ini sah puasa lalu antara mau pahala ditindik dikira makruh. Lamun sunnah ini sampai terbahas baru pahala dijan sudah Allah SWT meninggalin dia kau dosa. Di antaranya adalah yukrahu tarkus sunani wal mustahabati wal adabil masru'ati bisawmi. Dimakruhkan meninggalkan hal-hal yang sunnah, baik dalam keadaan berpuasa
ataupun dalam keadaan kita berbuka, atau dalam keadaan kita nyahur, makan sahur. Jadi hal-hal sesunat perlu perhatian. Lebih-lebih oleh waktu puasa niki sunat pelumutian niki dedek bersiwak setelah tergelincir matahari. Makruh Bapak Ibu. Kecuali Imam Ahmad berbahasa tidak makruh orang itu setelah tergelincir matahari pun tetap disunahkan bersiwak bahasa. Tapi dari mazhab Imam Syafi'i termasuk Imam Nawawi mengatakan yustahabu as-siwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-sha'im. Bahwa sunat bersiwak itu kapan saja, kira saja, baru tulis meleng, baru niat lestari, baru niat sendiri sembahyang, sunat bersiwak, kecuali illa ba'da zawali lis-sha'im, kecuali setelah tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Lagi dalam puasa dan itu makruh bersiwak. Imam Ahmad mengatakan tidak makruh kapanpun selama bulan Ramadan tetap sunatan daripada acara ini bersiwak. Berbeda dengan hadis yang mengatakan bahwa rihul fam Israil ini atyabu min rih masjid yaumil qiyamah. Berbeda ini. Dan ini maksud dalam hadis itu bahasa Imam Nawawi, Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan bahwa maksud ini adalah lamun bau mulutnya dengan niki itu bukan daripada asal dalam tiang ini. Namun hanya asal bau mulut bukan karena perkara dalam tiang ini, maka tetap sunat dan bersiwak. Kemakruhan bersiwak bahasa niki, namun dasarnya timbul di dalam tiang yang pun timbul bau mulut. Niki dia baru makruh bahasa. Jadi langsung dik niki dan ini sikat gigi misalnya makin, atau gigi yang kuning, atau ngerukuk. Niki dia tetap bersiwak bahasa. Niki bahasa Imam Ahmad, kalau Imam Syafi'i dia mengatakan asal waktu gigi matahari berbeda tetap makruh dengan niki bersiwak. Jadi sunnah niki di antara adab-adab menjaga adab-adab selama kemudian niki berpuasa, menjaga ini gawe perkara-perkara makruh. Niki di antara sunnah-sunnah. Bahkan karena kemudian yang kedua al-imtina'u minal munabbihat manhiyat, yaitu dene gawe segala sesuatu terlarang. Innal munhiyati matlubun tarkuha fi kulli waqtin. Innal manhiyati matlubun tarkuha fi kulli waqtin. Segala sesuatu terlarang ini dituntut untuk meninggalkannya kapan saja. Di bulan Ramadan, Pak. Lebih-lebih dari bulan Ramadan semakin ini. Jadi segala terlarang ini berusaha untuk kita didik gawe. Termasuk niki pada sedih-sedih jalan, atau anak-anak kumpul mulai tawas dengan niki bahaya. Itu semua yang batalkan pahala puasa. Sangka puasa lalu dinarak mau lupa. Maka yang pengkam min shaimin laisa lahu min siyami illa ju' wal atas. Biru dengan puasa niki lalu dinarak mau puasa kecuali hanya lapar dan dahaga doa. Jadi ini termasuk munabihat, segala sesuatu yang terlarang. Jadi dia hindari perkara sumber niki. Wala dua haram sebagian nasihat ini bisa jadi haram. Wala dua makruh sebagian bisa jadi makruh. Jadi wa ta'akkadul hurmatu wal karahatu asna asyam, dan dikuatkan kehormatannya, keharamannya dan kemakruhannya juga pada waktu pertengahan puasa. Namun di luar puasa kemakruhan biasa hukum ini bulan puasa lebih kuat malah bahwa hukum itu makruh sekali, apalagi barang haram. Waktu itu ajrus syami atau waktu itu ajrus syami dan akan menghapuskan pahala puasa. Atau waktu itu ajrus syami, dan dengan perbuatan manhiyah tadi itu bisa menghapuskan ajrus syami, akan upah dari pahala. Dia nak mau upah jadi sebelum nanti bulan Ramadan itu permudahan ini sama juga ini ngaji, alhamdulillah mudah-mudahan dia sebab kita meninggalkan amal jariah kemudian dalam keadaan puasa mau ngaji enggak murid ngaji doang, bisa bermunajah, bisa bermuajah dengan para ulama, melindungi perbuatan nanti seberat nanti ibadah pada dengan ibadah 1000 rakaat.
Jadi saya mampu itu pada bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan amal-amal semoga bulan Ramadan ini termasuk amal-amal tersebab kemudian ini mendapat melipat gandakan pahala selamat bulan Ramadan. Secara ringkas, sakatulun al-hijamatu wal fasdu yukrahu lis-shaimi ayat kajima. Jadi dimakruhkan bagi orang yang berpuasa itu berhijamah, bertanggih. Bertanggih itu makruh sebab lagi sebab akan mewariskan lemas darah terbaik itu yang makin pun buat bulan puasa ini dia bertanggih. Maka makin dia jarang dengan bertanggih ini. Dia barang-barang tolak ni tolak sengaja lalu bertanggih dia kawin sampai dia semua sampai kali lalu makin dia canggih kawin kumpul itu langsung. Jadi bulan Ramadan ini sampun ada bertanggih. Walaupun bertanggih ini obat segala penyakit. Nanti ada kencing manis, enjok gigi, enjok jantung ini dia bertanggih solat ni. Jadi bulan Ramadan hindari. Kenapa dimakruhkan? Lianna dzalika yudha'ifuhu, karena dengan bertanggih itu akan melemahkan lemas dari sebab darah terbaik. Dimana wa Abdurrahman bin Abi Laila rahimahullah ta'ala qala hadatsani rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna ma naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hijamah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang daripada hijamah, bertanggih, wal wisali bis shaumi, dan puasa wisal. Jadi mau sambung ini tanggal 10 bulan Syawal nanti puasa yang mana tanggal 10 sholat, 12 tanggal bulan Tasrik puasa ini ganggu di tahu. Larangan oleh Rasulullah SAW. Adapun waktunya pada puasa dahar ini sekali setahun, selama setahun selain pada tanggal 10 Syawal Tasrik itu bukan ganggu, itu berarti maksud sunnah dianjurkan dalam kitab ini, mustahab dianjurkan. Jadi sampai ganggu ini puasa wisal. Sambungan tanggal 10 puasa dengan hari raya lebaran itu keluar dia je. Setelah puasa pun ini ganggu. Dia haram mau memiliki. Jadi sepadu dengan Yahudi. Lebih kemudian ini kamu tuh lebaran nyerpak-repak. Sunnah ada selimang berangkat di masjid ini berkeluar dulu ni. Nasi searah, kurma nasi arah nasi. Sebab kalau puasa ni keselai dan dia nyampak sebulan, maka dia minta berangkat di masjid nyampak dulu. Sunnah. Aku lama tidur ada haja. Dia nyampak lalu dia boleh ini. Dia tak nyampak. Jadi sunnah. Jadi salah dia pilih masalah hukum-hukum saya bahas tentang puasa, adab-adab sunnah-sunnah ini semakin insyaallah yang terbahas oleh yang selanjutnya Syekh Ustaz rahimahullah ta'ala. Jadi yang sekadar mengisi sebagai sahibul bait. Jadi perlu saya insyaallah mudah-mudahan tetap bersabar menuju pengajian dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan amal jariah kemudian melilit pengajian yang diberikan lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa sampaikan kemudian yang mohon maaf. Subhanallah bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.